Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, santri pondok pesantren Miftahul Huda. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, karunia dari Allah lah, kita pada kesempatan malam hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu yang dengan itu semuanya kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam kebaikan-kebaikan. Bukan hanya kebaikan saja yang diinginkan Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menginginkan kita untuk memperbaiki kualitas ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu marilah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita ini. Selanjutnya sholawat beriringkan salam semoga selalu tercurah kepada uswah hasanah kita, kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di atas jalan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad Legi, Mas. Alhamdulillah, ya, kita bisa berjumpa, bertemu, bermujalasah di tempat ini. Masya Allah. Ya, kalau kita kemudian melihat sekian tahun yang lalu, ya, beberapa tahun yang lalu, Masya Allah, masjid ini masih
masih biasa-biasa saja, akan tetapi hari ini ya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan berbeda. Ya Pak Bu. Maka mari kita bersyukur ya. Rasanya adem ya Bu ya. Kalau masuk masjid itu rasanya adem, tenang, dan memang harus seperti itu. Ya, karena masjid itu adalah merupakan tempat di mana harus bisa memberikan kenyamanan kepada jamaahnya. Ya, maka seharusnya masjid itu menjadi solusi, Pak, dari segala permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Ya, syukur-syukur masjid itu bisa memberikan sesuatu yang dapat merubah masyarakat di sekitar masjid itu, agar kemudian masyarakat di sekitar masjid itu kemudian remen sholat, ngaji, belajar di masjid ini. Ya, mudah-mudahan ini usaha dari takmir, dari panitia yang sudah seperti ini kita hargai, dan mudah-mudahan seiring berjalannya waktu kita dapat mengisi masjid ini dengan kajian-kajian yang nanti kajian itu bisa bermanfaat sehingga ilmunya nanti bisa menjadi ilmu yang jariah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, materi kita pada malam hari ini adalah dipesan dari panitia. Ya, materinya judulnya jangan sia-siakan waktu. Oke, Pak Bu. Ya. Waktu niku nopo sih Pak Bu? Nopo Bu? Waktu niku nopo Bu? Ya. Sekarang kalau kita ditanya, sebenarnya waktu itu apa sih? Ya, padahal kita selalu kemudian bahkan hari ini pun, bahkan detik ini pun ini adalah waktu. Tapi ketika kita ditanya waktu itu apa, kita juga bingung, gimana Pak? Ya. Waktu itu apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah Pak dengan waktu itu. Ya, wal fajr wal laili, ya, wal qamar, ya, wal asr. Ya, itu semua waktu. Ya, yang paling populer adalah wal asr, yang itu adalah kemudian diartikan sebagai masa atau waktu yang umum. Ya, demi masa, demi waktu. Ya, Pak ya. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, Bu, ya. Itu kemudian bersumpah. Jadi wawu di sana adalah wawu qasam namanya. Kalau nanti kita belajar bahasa Arab namanya wawu qasam. Itu adalah merupakan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang namanya waktu, berarti waktu itu adalah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat mulia. Ya. Maka kemudian mudah-mudahan nanti apa yang akan kita sampaikan tentang waktu ini, ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Karena memang berat Pak. Saya juga ketika mendapatkan materi ini, saya kemudian berpikir panjang. Sudahkah ya saya pribadi kemudian bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya? Ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan setelah bersumpah dengan waktu demi masa tadi, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Kerugian di situ, khusr itu adalah merupakan kerugian yang sangat besar. Kita kadang-kadang hanya membacanya saja Pak. Tapi ternyata kalau kita kemudian buka tafsirnya, buka kemudian makna yang terdalam dari kerugian itu, Masya Allah. Rugi itu apa sih Bu? Rugi itu adalah kalau kita
apa ya, rugi itu kaitannya dengan perniagaan atau jual beli nanti. Nggih Bu, nggih. Enten sing kesadian niki Bu. Gitu. Rugi itu kalau kemudian kita jualan nggih Pak, ya kan? Modalnya ya, atau nggak dapat untung lah. Jadi dari modal itu nggak dapat untung. Ya. Kalau masih modal kembali, kita jualan kembali modal itu untung belum Bu? Belum untung. Itu namanya Pak Po ya sudah. Hanya dapat modalnya saja. Tapi yang namanya rugi adalah ya modalnya saja nggak apa ya, nggak bisa kembali, gitu. Ini modalnya nggak bisa kembali itu namanya rugi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala di ayat ini innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Ya. Kenapa Bu? Pak, kok manusia itu merugi? Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya adalah Allah bersumpah dengan waktu. Ini adalah merupakan jawabul qasam. Jawaban dari sumpahnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita hambanya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan waktu, umur oleh Allah Subhanahu wa taala ini kemudian tidak mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akan menjadi kerugian yang besar. Ya. Ini ya apalagi para sabab, para pemuda, ya masa pemuda itu masya Allah, kalau kita nggak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya maka itu akan melenakan kita, akan bisa menghancurkan kita, dan akan bisa membinasakan kita. Ibnu Qayyim itu Pak, Bu, ya itu sampai pernah mengatakan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwasanya menyia-nyiakan waktu, ya menyia-nyiakan waktu nih Pak, ya tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya itu lebih berbahaya daripada kematian. Ya kan? Ternyata beliau meneruskan bahwasanya kalau kemudian menyia-nyiakan waktu itu adalah hubungannya akan memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Ya, sedangkan kematian itu hanya memutus antara kita dengan apa yang hari ini kita tinggalkan. Itu kematian. Ya. Tetapi kalau kita menyanyiakan waktu, itu hubungannya adalah juga memutus dengan Allah Subhanahu wa taala, juga akan memutus dengan akhirat. Karena apa? Karena waktu yang disia-siakan nanti itu tidak akan pernah bisa kembali. Ini gitu Pak, Bu. Jadi memang saya Masya Allah bingung, merinding bagaimana. Ya. Karena apa? Salah satu ulama Ar-Razi itu begini Pak, Bu. Menganalogikan berangkat dari kenapa sih manusia itu kok merugi dengan waktu itu tadi. Ya. Beliau berangkat dari bahwasanya waktu itu adalah modal. Nih Pak Bu, waktu niku modal. Jadi kalau kita berniaga, kita berjual, modal kita itu ya uang tadi mamanya atau barang tadi yang kita jual. Tetapi kalau kita hidup di dunia ini Bu, ya waktu, kesempatan yang Allah berikan itu adalah modal kita. Iya Mbak. Jadi ini modal kita. Kita hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup ini adalah modal kita. Ketika kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya atau naudzubillah, Ibu, kalau sampai kita kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang diberikan oleh Subhanahu wa taala, maka itu adalah kerugian yang besar. Ya. Wong kita melakukan yang mubah saja, ya, yang boleh itu saja, itu masih rugi kok. Ya, kenapa? Karena ya itu terus berjalan, waktu terus berjalan, terus dan kemudian kita akan
ya akan berkurang. Kalau kemudian waktu terus berjalan, kemudian kita enggak menghasilkan sesuatu, ya itu maka akan terus berkurang terus. Maka benar, ya sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Ya, karena waktu terus berjalan, sementara kita enggak melakukan sesuatu, enggak ada perbuatan yang kemudian menghasilkan sesuatu. Karena orang yang berdagang, orang yang berniaga itu pasti pengennya untung. Ketika dia pengen untung, pasti dia akan melakukan sesuatu. Ya. Maka kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Kalau kita nggak pengen menjadi orang yang rugi kata Allah Subhanahu wa taala, ya dengan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, modal tadi yang diberikan oleh Subhanahu wa taala, maka kemudian yang harus kita lakukan adalah beriman dan beramal soleh. Ya. Karena iman dan amal soleh ini adalah syarat kita, Pak, syarat kita nanti ketika kita pengen masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bu, ya. Syaratnya apa Bu? Iman dan amal soleh. Ya. Maka ketika kemudian kita bisa mengisi waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan amal soleh, maka nanti kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ini loh Pak Bu, bentuk wujud kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala dalam setahun aja itu mengistimewakan 4 bulan. Salah satunya adalah kita yang berada hari ini di bulan Rajab. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar manusia tidak berbuat kedzaliman di bulan Rajab ini. Ya. Karena apa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan itu, amal soleh, kebaikan, ya kebajikan yang kita lakukan di bulan itu, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini orang yang beriman dan beramal soleh itu akan menjadi orang yang beruntung. Karena apa? Karena dia telah mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan yang dapat menghasilkan keuntungan-keuntungan buat dirinya. Ya, maka iman dan amal soleh itu akan kembali kepada dirinya sendiri, sedangkan tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr itu akan dapat menjadikan orang lain yang setelah kita meyakini keimanan tadi, setelah kita meyakini keislaman tadi, al-haq yang disebutkan di situ, maka kemudian mereka juga bisa mendapatkan dan merasakan tadi. Ya, maka nasihat menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran, dalam kebenaran. Ini juga penting, Mbak Bu. Ya. Dan salah satu bentuk nanti, ya, bentuk bahwasanya amal kita ini akan menjadi jariyah, ya, yang kemudian walaupun umur kita sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian nanti amalan itu atau pahala itu masih mengalir, itu salah satunya adalah mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Maka para ulama-ulama itu Pak, Masya Allah, ya umurnya sampai hanya ada yang 50 tahun, ya, tetapi karyanya Masya Allah, ya, karyanya sampai hari ini kita masih menggunakannya, masih memakainya, masih mempelajarinya. Itu berarti walaupun umurnya sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pahalanya akan terus mengalir. Ini loh Pak Bu. Jadi keuntungannya ketika kita kemudian menjadi orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh. Ya.
Jadi nanti pasti akan menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang tidak rugi tadi. Ya, karena amalan tadi akan bisa berlipat ganda. Apalagi nanti di bulan Ramadan. Ya, yang tadinya satu huruf itu hanya diganjar 10, tapi nanti sampai nggak terhingga. Begitu juga dengan amalan-amalan sedekah, amalan-amalan yang lainnya itu nggak terhingga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahalanya itu sendiri. Ya, kinten-kinten nek niku mboten napa? Saking keimanan kula panjenengan sami saged napa mboten Pak Bu? Kita melakukan amal soleh, amal ketaatan, ya, nggak berangkat dari iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa apa Bu? Ya, mboten saged Bu. Maka kemudian mudah-mudahan ini, ya, pengawasan seperti ini adalah merupakan bentuk daripada mengecas iman kita. Ya, nek HP mawon nggih saged lopet, ya saged baterai telas gitu Bu. Gitu. Nek telas dicas mboten Bu? Dicas. Begitu juga dengan kita. Kita ini adalah manusia yang manusia itu memiliki kecenderungan-kecenderungan yang kadang mengikuti hawa nafsu. Ya, bahkan kadang-kadang iman itu juga kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu juga menyepakati bahwasanya al imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa naik, ya bisa turun. Ya. Yazidu bi ta'ah, dia akan naik ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah. Wa yankus bil maksiyah, dan iman kita itu akan turun ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka untuk itu dengan kesadaran seperti itu harus kita perbaharui iman kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya setelah kita memahami betapa berharganya waktu, betapa pentingnya waktu, maka kemudian yang harus kita lakukan adalah kita benar-benar menghargai waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kita harus menjadikan, mengisi dan menyadari ketika kita kemudian melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka kemudian kita segera sadar berarti kita telah mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang nanti akan mendatangkan kerugian-kerugian dalam diri kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Surat Al-Asr ini Pak, ya, dari pertama sampai yang terakhir tadi, yang sudah kita sedikit kupas tadi, ya. Imam Syafi'i itu sampai beliau mengatakan begini, lauma anzallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum. Ya, kalau saja, kata beliau Imam Syafi'i, kalau saja Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan hujah, ya, kepada makhluknya hanya dengan surat Al-Asr ini, ya. Dari demi masa sampai tadi tawassobil haq wa tawassobis sabr itu, maka itu lakafat, mudah cukup. Ya. Sudah cukup. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di surat itu sudah menjelaskan, ya, ketika kita tidak ingin merugi, ya kan? Itu loh yang dilakukan iman, amal soleh, tawasobil haq, tawasobis sabr. Ya. Ketika kita melakukan itu, bukankah kalau kemudian kita lihat lebih dalam, ya agama kita itu yang ingin diinginkan, disyariatkan, kemudian dilakukan oleh kita sebagai seorang hambanya, maka kemudian yang dilakukan adalah tadi beriman, beramal soleh, kemudian saling nasihat menasihati. Baik itu dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian mari, ya, kita benar-benar menjadikan waktu itu sebagai sesuatu yang
yang sangat mulia, yang sangat kita istimewakan sehingga kita benar-benar menjadikan waktu itu sebagai sesuatu yang istimewa. Ibnu Mas'ud, Pak, Bu, ya. Beliau mengatakan bahwasanya tiada yang pernah ku sesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang namun amalku tidak bertambah. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sampai mengatakan seperti itu. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya akan menyesali kalau kemudian matahari tenggelam sementara ajalnya dia itu sudah suatu kepastian yang pasti akan datang, ya, sementara amalannya itu enggak bertambah. Maka bagaimana kita bisa bayangkan kalau kita, Pak, Bu, ya, memiliki kesadaran seperti Ibnu Mas'ud seperti itu, kira-kira bagaimana? Kita akan melakukan amalan-amalan yang itu bisa mendatangkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Ya dong? Karena apa? Karena ya tadi dia sadar, ya kalau dia kemudian matahari tenggelam kok kemudian tidak melakukan sesuatu, nggak ada yang bertambah dalam amalannya, maka itu adalah suatu hari yang sangat disesali oleh Ibnu Mas'ud. Maka untuk itu marilah, ya, benar-benar kita menjadikan waktu ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, yang sangat berharga. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu itu tadi. Karena waktu yang kita sia-siakan nanti, ya tadi akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang kemudian akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian kita harus mengisinya dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya kita juga pengen mengetahui apa saja sih sebenarnya yang menjadi karakteristik waktu itu, supaya kita kemudian nanti bisa menghargai waktu. Sebenarnya waktu itu karakternya seperti apa? Ya, agar kita nanti bisa menghargai waktu. Karena kalau kita tidak menghargai waktu, tidak mengetahui karakter waktu itu nanti, biasanya kita akan meremehkan. Waktu itu, Pak, Bu, jamaah sekalian, waktu itu yang pertama memiliki karakter dia itu cepat habis. Ini betul. Cepat habis waktu itu. Ya. Kalaupun manusia itu mendapatkan kesenangan di dunia ini, kesenangan yang dia dapatkan itu juga cepat habis, mata'ul qalil. Bahkan ya di dalam surat Ali Imran juga begitu dikatakan bahwasanya orang kafir pun ketika mendapatkan kesenangan, ya kan, kesenangan dunia itu pun juga akan cepat habis, sedikit sekali karena kesenangan itu. Gitu, Bu. Berita tentang Amerika kebakaran, nggih mireng, Bu. Nih, rumahnya artis, aktor ternama, rumahnya di California, ini habis dalam waktu semalam. Padahal rumah mewah di negara maju yang seperti itu. Ya, ya seperti itulah kesenangan dunia itu seperti itu, Bu. Habis, cepat habisnya. Ya. Maka kemudian orang beriman juga begitu. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian setelah kita mengetahui karakter waktu itu cepat habis, kita nggak usah kemudian ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dicoba, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwasanya itu adalah sebentar di matanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada sebuah riwayat itu begini, Pak, Bu. Ya, setelah Nabi Muhammad itu diutus, ya, setelah Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, menjadi rasul, maka kemudian itu diibaratkan waktu asar dan kemudian kiamat itu waktu maghrib.
Jadi sebentar sekali. Maka kalau kemudian kita diuji oleh Allah, ya kita dicoba diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian walaupun waktunya mungkin lama menurut kita, tapi itu sejatinya hanya sebentar. Ya. Karena nanti di surga itu, Bu, Pak, itu ada namanya ahlul musibah dan ahlul afiyah. Ya. Ahlul afiyah ini kemudian melihat saudaranya yang sering dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, menderita, ya diuji dengan ujian yang sangat menyakitkan sekalipun. Ya, yang ahlul afiyah ini dia hidupnya enak di dunia, nggak ada cobaan, nggak ada ini, pokoknya hidupnya seperti ya pengen sesuatu ya ada, ya butuh sesuatu ya kemudian sudah tersedia. Ketika kemudian di jannah, ahlul musibah, orang yang sering diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala ini kemudian dinaikkan derajatnya, tingkatan surganya, sampai kemudian ahlul afiyah itu sampai kemudian melihat ke atas itu sampai sangat tingginya. Ya kan? Kemudian dia bertanya, kenapa? Ya Allah, engkau naikkan saudaraku yang sampai seperti itu. Karena musibah-musibah yang dialami di dunia dan kemudian dia bersabar, maka kemudian sekarang aku berikan dia derajat yang lebih tinggi. Maka kemudian ahlul afiyah ini kemudian minta kepada Allah, ya Allah, kalau begitu kembalikan, saya minta kembalikan di dunia dan kemudian jadikan saya, berikan kepada saya musibah-musibah yang sangat menyakitkan, bahkan nggak apa-apa, rela kalau kemudian tubuhnya dipotong-potong sampai menjadi kecil-kecil. Karena apa? Karena melihat ahlul musibah tadi yang masya Allah surganya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai ya kemudian kita menjadi orang-orang yang nanti memiliki penyesalan. Karena orang yang kemudian menyia-nyiakan waktu nanti akan memiliki dua penyesalan. Pertama adalah ketika dia menghadapi sakaratul maut. Ya Pak ya. Ketika menghadapi sakaratul maut, ya, dia akan kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, ya, berikan tenggang waktu walaupun sebentar. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Untuk berbuat kebaikan, untuk ini dan yang sekalian seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai mengabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya, di surat Al-Munafikun itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Diminta kepada Allah, ya Allah, tangguhkan ajalku walaupun sebentar, walaupun sesaat. Ya, jangan sampai nanti seperti itu, Pak Bu. Ya, karena kita tidak memanfaatkan waktu, karena kita menyanyiakan waktu. Apa Pak yang diminta? Apa yang kemudian diinginkan orang yang tadi sedang sakaratul maut? Yang diminta adalah ketika dia diberikan kesempatan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kesempatan untuk bisa sejenak saja kemudian bisa ditangguhkan waktunya, fa'asaddaqo. Ya, dia akan yang pertama itu akan bersedekah. Ini Pak Bu, kalau punya apa akan diberikan semuanya. Ya, mungkin nggak mikirkan anak keturunannya mungkin. Karena anak keturunannya sudah diberikan rezekinya, dijamin oleh Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan sedekah ini untuk menyelamatkan dirinya, untuk menerangi kuburannya. Wa aku minas solihin. Dan kemudian yang kedua yang akan dilakukan adalah dia akan beramal soleh. Mungkin Pak Bu, kalau orang yang sakaratul maut tadi kemudian diberikan kesempatan oleh Subhanahu wa taala dan dikabulkan permintaannya, maka yang akan terjadi dia akan menjadi orang yang lomo, dan yang kedua dia akan menjadi orang yang mungkin gak akan pernah meninggalkan masjid. Dia akan iktikaf terus dalam masjid. Ya, akan sholat, akan puasa dan yang lain-lainnya, amalan-amalan soleh tadi.
Tapi apa Pak Bu? Semua itu sudah terlambat ketika sedang kita di dalam kondisi yang sakaratul maut seperti itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, ya, marilah saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan sisa umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita hargai dengan sebaik-baiknya, ya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Ya, karena kalau ditanya siapa yang pengen rugi, pasti semuanya tidak pengen menjadi orang yang rugi. Pasti kalau ditanya pengennya untung. Tetapi kita tidak tahu bagaimana cara agar menjadi beruntung, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, kalau kamu nggak pengen rugi dengan modal waktu tadi yang telah Allah berikan, maka kamu harus beramal, beriman dulu yang pertama, kemudian beramal soleh, kemudian yang selanjutnya adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nasihat menasihati dalam al-haq, al-islam, al-iman, tadi itu dinasihatkan, disampaikan, ya, agar kemudian orang-orang itu juga bisa mengerti, merasakan bagaimana iman yang kita rasakan, kenikmatan keislaman kita. Ya. Kinten-kinten tiang-tiang kafir niku nggih dereng ngertos, Pak. Nek jadi orang beriman, orang yang Islam itu adalah tenang, enak hidupnya, walaupun ya nggak kaya-kaya banget gitu ya. Tapi tenang hidupnya. Nyaman gitu Bu, ya kan? Kenapa? Karena kita punya gantungan Pak. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya sesuatu zat yang kemudian itu bisa memberikan pertolongan-pertolongan kepada kita. Ya Bu ya, Pak, ya. Dan yakin, ketika kita yakin seperti itu, Allah akan memberikan pertolongan. Ya. Tapi ketika kita tidak memiliki keimanan, kita tidak memiliki keyakinan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala juga ya Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Maka yang harus kita lakukanlah keyakinan yang kuat, yang mantap. Allah pasti membersamai kita. Allah pasti menolong kita. Kita tidak sendiri, Allah akan menemani kita. Itu keyakinan-keyakinan seperti itu harus kita tanamkan. Ya, agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang pertama tadi, minimal syarat menjadi orang yang beruntung tadi sudah kita dapatkan. Tinggal setelah itu nanti kita beramal soleh. Tinggal setelah itu nanti kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan motivasi. Ya, sebenarnya motivasi Pak, Bu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang sedikit kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan, sehingga nanti ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kaki kita tidak bisa beranjak bergeser sedikit pun, yang kemudian Allah tanyakan tentang 4 perkara itu, kita bisa menjawabnya. Ketika Allah bertanya, untuk apa umur yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menjawabnya, yaitu untuk mengaji ya Allah, untuk belajar ilmu agama ya Allah. Saya habiskan umurku untuk berjuang di jalan-Mu ya Allah. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, masa mudamu kamu gunakan untuk apa? Maka kemudian kita juga bisa menjawab. Ya, jadi 4 pertanyaan ini Pak dalam hadis Rasulullah itu 2 itu kaitannya dengan waktu. Ya. Tadi umur ya, secara umum ya, dan kemudian dispesifikan lagi adalah masa muda. Padahal sebenarnya masa muda itu sudah masuk dalam umur kalau kemudian kita renungkan. Ya, tapi Allah masih menanyakan nanti, masa mudanya itu digunakan untuk apa? Ya, maka mari Pak Bu, ya.
ya masih muda-muda ini, ya masjidnya ya dihidupkan, diramaikan, ya kajian-kajiannya diramaikan. Karena ini nanti akan bisa kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah nanti juga akan bertanya yaitu tentang harta. Ya. Jadi nanti kita itu gak akan bisa geser sedemikian sebelum kita mampu menjawab 4 pertanyaan tadi. Yang 2 kaitannya dengan waktu, 2 pertanyaan tadi. Kemudian yang ketiga tentang harta. Harta ini dari mana dan kemana. Dan yang ketiga adalah ilmu. Ya kan? Ilmumu kamu amalkan untuk apa? Diamalkan apa enggak? Jangan-jangan sudah punya ilmu kemudian tidak diamalkan. Ya inilah penyakit-penyakit ya manusia Pak Bu. Ya ketika biasanya sudah punya ilmu kemudian dia berat untuk mengamalkan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam beramal, nggih Pak Bu nggih. Diringankan untuk melakukan amal-amal kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan semua itu nanti ridho kepada kita. Ya, Allah senang kepada kita, cinta kepada kita, maka ketika Allah sudah seperti itu, maka insya Allah apa yang kita inginkan Mbak Bu, apa yang kemudian kita cita-citakan, apa yang kita butuhkan, maka kemudian itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin wa akhiru da'wana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.